Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Tabalong Dialog. Kembali bersama saya Muhammad Rizky. Pemirsa, sudah beberapa minggu terakhir gas LPG 3 kg di Tabalong sulit untuk didapatkan. Bahkan akibat daripada sulitnya mendapatkan gas bersubsidi ini mengakibatkan harga jualnya pun melambung tinggi. Nah pemirsa, lalu apa kira-kira penyebab langkanya gas LPG di Tabalong saat ini? Bersama saya saat ini sudah hadir 3 orang narasumber. Yang pertama di sebelah saya ada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tabalong, Bapak Nur Zain Ahmad Yani. Selamat datang Pak di acara Tabalong Dialog. Oke, kemudian di sebelahnya beliau ada Bapak yang merupakan Ketua Tim Satgas Pangan Polres Tabalong, Bapak Ibtu Matnur. Selamat datang Pak di acara Tabalong Dialog. Oke. Dan terakhir ada Bapak Dr. Haji Jauhar Arifin sebagai pengamat ekonomi setia Tabalong. Bapak selamat datang Pak di acara Tabalong Dialog. Oke, ya baik. Ya baik pemirsa, sebelum kita memulai dialog kita pada malam hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Akhir-akhir ini, gas bersubsidi 3 kg kembali mengalami kelangkaan. Sulitnya mendapatkan gas bersubsidi diduga menjadi penyebab melambungnya harga jual gas LPG di tingkat pengecer. Sulitnya mendapat gas bersubsidi dan harga yang cenderung naik ini pun berimbas pada masyarakat pengguna gas bersubsidi 3 kg. Tinggi naik, dia ngalih benar dicari pulang ini gas. Aku nukar 30, kadang 25. Nilainya ada di bagian yang pas menurunkan tuh bisa juga 18. Mengalih juga dicari ini. Rancak obat Distributor gas LPG yang menyalurkan gas bersubsidi untuk wilayah Tabalong mengakui tidak ada pengurangan pasokan gas LPG bersubsidi 3 kg ke pangkalan. Bahkan jumlah pengiriman masih tetap normal seperti biasa di kisaran sekitar 86.000 tabung per bulan yang disebar ke 58 buah pangkalan se-Tabalong. Distributor menegaskan, harga di tingkat distributor hingga pangkalan resmi juga telah sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp17.500 per tabung. Kalau dilihat grafik itu yang meningkat walaupun agak sedikit meningkat. Nah itu meningkatnya karena ada permintaan dari masyarakat. Nah masyarakat pun juga menginformasikan ke pangkalan bahwa untuk area sekitar mereka di situ artinya gas yang dipasok setiap pengantaran itu tidak mencukupi. Yang menjadi pertanyaan, apa penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg? Benarkah karena kelangkaan ini hanya akibat tingginya permintaan masyarakat di saat momen tertentu? Ya baik pemirsa, baik Pak, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tayangan yang sebelum ini tadi. Kira-kira kalau menurut Bapak apa sih yang menyebabkan kelangkaan daripada LPG gas 3 kg ini Pak, sehingga berujung tadi pada naiknya harga tersebut Pak? Ya, silakan. Terima kasih. Tadi seperti dijelaskan oleh pihak distributor atau agen ya, dari segi pasokan tidak ada permasalahan. Nah, kami juga sudah meminta informasi kepada distributor atau agen atau penyalur yang sama bahwa memang dari segi pasokan sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan untuk Tabalong itu tidak ada masalah dengan pasokan maupun distribusi gitu. Jadi yang pertama yang jelas di bulan-bulan akhir tahun ini memang itu selalu terulang setiap tahun karena trennya ada HKBN ya, Hari Keagamaan Besar Nasional, itu kemudian juga ada yang namanya peningkatan kegiatan ya dalam di masyarakat ya. Nah terutama ini kaitan dengan agama tadi adalah perayaan Maulid kan sedang berlangsung sekarang, sehingga tadi banyaknya permintaan itu memang sangat reasonable gitu, sangat masuk akal. Kemudian yang lain ini adalah masalah tepat sasaran atau tidak LPG yang subsidi ini. Oke, jadi sebenarnya yang 3 kg itu diperuntukkan untuk siapa Pak? Nah jadi yang namanya subsidi itu kan jelas ada peruntukannya untuk siapa gitu. Negara memang sudah menganggarkan subsidi ya untuk sektor-sektor tertentu termasuk energi ya.
dalam hal ini LPG 3 kg itu memang LPG yang diberi subsidi oleh pemerintah untuk digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Nah ini yang harus dipahami gitu kan. Tapi dalam pelaksanaannya ini memang ada deviasi di situ sehingga banyak sebenarnya yang tidak berhak untuk menggunakan itu ikut-ikutan juga menggunakan. Ini salah satu yang menyebabkan kenapa permasalahan ini selalu terjadi. Oke, baik Pak. Terkait dengan proses sebenarnya penyaluran, sebenarnya yang disarankan dari pemerintah itu aturan daripada penyaluran LPG ini sebenarnya seperti apa Pak prosedurnya? Ya, jadi dari segi distribusi atau penyaluran itu sudah jelas diatur dalam baik itu Perpres, kemudian juga ada Permen SDM ya. Bahwa untuk LPG yang 3 kg ini itu tahapannya adalah dari Pertamina kemudian ke agen atau penyalur, kemudian yang terakhir pangkalan atau sub penyalur. Nah di situ sudah diatur mengenai yang terakhir di pangkalan itu mengenai harga eceran tertingginya berapa. Ini yang ditetapkan oleh Pertamina bersama dengan pemerintah daerah. Nah setelah itu, setelah dari pangkalan ini yang sebenarnya yang terjadi banyak peningkatan harga yang sampai di tingkat konsumen. Nah, mestinya kalau yang sesuai yang diinginkan itu harusnya konsumen ini langsung membeli di pangkalan sehingga harganya bisa diatur, ditentukan oleh pemerintah daerah kan yang namanya dengan harga eceran tertinggi itu. Oke, baik. Pak, saya beralih sebentar ya Pak ke Pak Ibtu Matnur ini. Pak, tadi kan kita sama-sama melihat Pak ya, kalau Bapak sendiri menilai sebagai Satgas gitu, seperti apa Bapak melihat fenomena kelangkaan daripada LPG 3 kg ini Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami juga sependapat apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Disperindak Kabupaten Tabalong. Beberapa waktu lalu kita juga mendapat informasi adanya kelangkaan ya, terkait dengan BBG, BBG 3 kg ya, yang sudah bersubsidi. Selanjutnya kami langsung melakukan pengecekan dibantu oleh para kanit yang sebelumnya kami kumpulkan agar segera mengecek kebenaran informasi tersebut. Ya. Jadi para kanit bersinergi dengan Babin Kamtipmas di masing-masing kecamatan yang terdapat pangkalan-pangkalan yang dimungkinkan mendapat pasokan LPG 3 kg, ya, LPG 3 kg. Yang kita dapat informasi dari anggota di lapangan, kita juga melakukan pengecekan sendiri. Informasi dari pangkalan tersebut adalah yang pertama itu ada pengurangan ya, hampir 50% daripada jatah LPG 3 kg. Ya, misalnya kebiasaan disalurkan sekitar mungkin 400 tabung. Nah, ternyata ada pengurangan. Itu yang mengurangi siapa Pak? Nah ini kita masih dalami, kita masih lakukan penyelidikan. Ya, informasinya memang ada pengurangan dari atas. Dari atas kita juga sudah konfirmasi dengan Pertamina. Dari Pertamina memang tidak ada sama sekali pengurangan. Nah ini yang perlu kita dalami, kita lakukan penyelidikan supaya masyarakat tidak resah. Kita juga di sini berharap semua stakeholder terkait termasuk masyarakat ya berperan aktif bersama-sama menginformasikan kepada kami untuk segera kita tindak lanjuti ya. Di samping kita juga melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari kegiatan preemptif ya, kita penyuluhan melalui Babin Kamtipmas, melalui Kanit Reskrim ya, dari sisi Harkamtipmas, dari sisi hukum ya, itu yang sudah kita lakukan. Oke, baik. Tadi begitu ada informasi terkait dengan kelangkaan, tim Satgas langsung mencari informasi seperti itu Pak ya. Kalau dalam kesehariannya Pak, selama ini pengawasannya seperti apa Pak dari Satgas untuk mengontrol penyaluran dari LPG 3 kg ini Pak? Ya, untuk kesehariannya kita setiap hari juga melaporkan, karena kita di situ ada namanya manajemen penyidikan. Di dalamnya juga baru ada terobosan dari pimpinan kita dari tingkat Mabes itu untuk melaporkan ya terkait dari harga bahan pokok. Kita terus koordinasi dengan Disperindak Kabupaten Tabalong ya terkait dengan karena kita Satgas Pangan. Nah, di dalam Satgas Pangan ini juga termasuk di dalamnya adalah BBG ya, bahan bakar gas ya. Ya, yang jadi sorotan sekarang adalah tabung melon ya 3 kg. Kita
terus melakukan pengecekan-pengecekan, himbauan-himbauan dan sebagainya. Namun demikian kita tidak bisa berjalan sendiri. Ya, berjalan sendiri harus ada kesadaran dari masyarakat karena kita tidak mungkin 24 jam untuk mengawasi. Ya, kita juga sini berharap kalau memang ada menemukan informasi dan sebagainya, data yang akurat, silakan laporkan kepada kita. Kita akan tidak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oke, wah, ini saya mau beralih ke Pak Johar lagi, Pak. Sebagai pengamat ekonomi, Pak, ini melihat kalau apakah mungkin karena bertepatan dengan perayaan Maulid atau seperti apa sehingga terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg, Pak? Atau mungkin ada pendapat lain dari Bapak? Oke, terima kasih Mas Rizky. Bapak-bapak yang saya hormati, dari hasil pengamatan kami gitu ya, bahwa kelangkaan LPG ini penyebab utama itu adalah apa istilahnya itu panik buying gitu ya. Panik buying. Apa itu, Pak? Istilahnya itu masyarakat ini mau membeli itu panik karena ada isu-isu gitu ya. Isu-isu yang kadang-kadang itu dari pangkalan, Pak. Seperti tadi kan dikatakan bahwa ini suplainya kurang. Nah, lalu mereka ini wah kalau gitu berarti harus buru-buru nih. Harus cepat ini. Harus ada persediaan gitu kan. Tuh saya kira banyak itu dialami oleh mereka. Nah, hal ini tadi kan seperti yang dimukakan oleh distributor kan, bahwa katanya sekarang ini ada pengurangan. Pengurangan untuk suplainya itu, mau tidak mau suplai ke pangkalan juga berkurang. Nah, pangkalan dia nggak mau disalahkan. Dia ngomong, Pak, tadi kata Pak ini bahwa itu dikurangi suplainya, benar itu. Dari pangkalan. Dari distributor itu ke pangkalan gitu. Nah, akibat ini itu panik masyarakat. Sementara biasa-biasa aja kan, dengan suara begitu, itu kan jadi panik tuh. Siapa aja gitu kan. Pasti, wah kalau gitu nanti gimana, apalagi perayaan Maulid misalnya, atau ada hajat lain, kalau nggak siap-siap dulu. Nah, itulah akibat dari itu. Itu satu ya. Kalau saya melihat dari panik buying istilahnya itu ya. Jadi panik untuk mau membeli gimana caranya supaya itu di rumah itu ada. Gitu. Karena ada desas-desus tertentu. Iya, karena adanya itu tadi pengurangan. Dan itu nggak hanya 3 minggu ini, udah beberapa bulan yang lalu saya kira. Oke. Ya, karena kebetulan nih saudara saya itu termasuk punya pangkalan. Oke. Nah, jadi waktu itu saya bilang jangan kamu ngomong gitu. Udah apa adanya, bagi sesuai dengan yang mereka minta gitu kan. Sesuai dengan permintaan masyarakat gimana itu. Jangan sekali-sekali ngomong bahwa ini suplainya kurang gitu. Oke, baik. Itu satu ya. Satu, Pak ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau saya lihat itu ya tadi tentang sasaran ya. Sasaran ini kan tadi diperuntukkan untuk orang miskin, tetapi nyatanya itu masih banyak teman-teman baik dari PNS maupun dari pedagang-pedagang ya yang swasta itu ya, yang masih meminta itu gitu. Hal itu padahal masih sangat mungkin terjadi, Pak ya. Dan terjadi, bukan mungkin lagi, itu terjadi. Oleh sebab itu makanya memang ya satu-satunya yang perlu kita ini kan law enforcement-nya gitu. Tapi gimana caranya ya perlu data ya kan, Pak. Jadi perlu data. Nah, oleh sebab itu ya kami sebagai orang perguruan tinggi sebenarnya anak-anak kami suruh untuk melakukan penelitian tentang yang begitu gitu ya. Ada beberapa lah gitu. Terutama juga yang mengakibatkan salah sasaran itu dengan adanya disparitas harga kan. Harga jauh gitu. Antara yang 12 kilo kan 160-an tuh ya kalau nggak salah. Nah, sementara yang 3 kilo tuh kalau rata-rata harganya 6.000 lah gitu kan, sekilonya. Tapi kalau yang 12 kilo itu harganya 12.000 kan, sekilonya gitu kan, lebih malah. Nah, jadi disparitas ini itu bisa menyebabkan yang pertama tadi yang kaya itu beli yang murah, ya kan? Bahkan kalau bahasa ininya apa? Heater water itu ya, Pak ya. Kadang-kadang pakai yang 3 kilo itu. Air pemanas itu. Yang untuk mandi itu. Iya. Padahal itu kan kalau orang punya heater water itu kan pasti 12 kilo lah, mampu lah kan ya. Nggak mungkin lah
nggak mampu karena dia punya ini kan gitu. Itu yang saya kira perlu kita masing-masing mungkin dari Diperindak gitu kan. Nah, dari pihak Polres, nah kami dari perguruan tinggi itu datanya gitu. Oke. Kalau mungkin mau bekerja sama itu gitu. Oke, baik Pak. Ini kita tahan dulu Pak ya sejenak ya. Ini tadi seputar kira-kira apa nih penyebab daripada kelangkaan tersebut menurut pian-pian yang ada di sini. Tapi kita jeda dulu Pak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang serupa tentang bagaimana untuk menindaklanjuti hal-hal terkait dengan kelangkaan gas LPG 3 kg ini. Pemirsa, tetap bersama kami di program Tabalong Dialog. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Baik Pak Yani, tadi kan kesimpulan daripada segmen pertama kita tadi bahwa ada kemungkinan besar dan bahkan tadi itu nyaris ada gitu ya. Tadi ada penyelewengan atau mungkin tidak sesuainya pendistribusian terhadap yang memang benar-benar yang diperuntukkan bagi siapa. Kalau boleh bertanya Pak, sebenarnya ada berapa sih sebenarnya jumlah masyarakat yang sebenarnya menjadi target daripada sasaran untuk LPG 3 kg ini Pak? Jadi begini ya, target atau sasaran dari LPG bersubsidi ini itu ada dua ya. Yang pertama masyarakat miskin. Masyarakat miskin ini definisinya kalau menurut yang aturan yang ada itu penghasilannya di bawah 1.500.000 per bulan. Nah itu. Kemudian yang kedua, ini diperuntukkan untuk usaha mikro. Nah usaha mikro ini definisinya menurut di Undang-Undang UMKM ya tahun 2008 kalau tidak salah, itu adalah badan usaha atau perorangan yang omset asetnya itu kurang dari 50 juta. Kemudian omsetnya per tahun itu kurang dari 300 juta. Nah, jadi kalau di rata-rata per bulan itu omsetnya mungkin sekitar 25 juta Pak ya. Nah itu definisi yang sasaran yang untuk bisa menggunakan LPG yang bersubsidi ini. Ya. Nah, kemudian untuk penentuan kuota jadi di APBN itu kan sudah dianggarkan untuk subsidi oleh pemerintah. Nah itu kemudian dari anggaran itu nanti akan dijadikan berapa jumlah total LPG yang akan disediakan oleh negara ya, untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia. Nah kemudian masing-masing kabupaten kota di Indonesia ini itu sudah diberi kuota per tahun. Nah kemudian untuk menentukan kuotanya berapa itu mekanismenya adalah dari daerah ya, kabupaten kota. Dia menghitung jumlah atau menyampaikan jumlah penduduk miskin yang ada di kabupaten kotanya masing-masing. Okay. Nah itu kemudian juga ditambah dengan yang tadi saya bilang usaha mikro. Nah itu dari situ datanya kemudian dikoordinasikan oleh Dinas SDM Provinsi. Ini kita sama-sama membahas di Kementerian SDM. Jadi dari hasil membahas itu nanti diputuskan berapa kuota LPG bersubsidi ini untuk masing-masing kabupaten kota seluruh Indonesia. Oke, jadi itu memang langsung berurusannya dari pemerintah tadi untuk penentuan langsung ke kabupaten atau melalui provinsi dulu nanti dibagi lagi. Jadi provinsi ini koordinasi sifatnya. Dengan data kan semua tersebar di kabupaten kota kan masyarakat miskin ini. Nah, jadi dari data itu mereka koordinasi, kita bersama-sama membahas di Kementerian SDM. Oke baik, tadi ada dua kriteria Pak. Yang pertama kan tadi yang orang miskin yang sudah sesuai dengan kategori yang Bapak sampaikan tadi, kemudian yang usaha mikro. Seperti itu. Lalu bagaimana mereka ketika mereka ingin membeli untuk membuktikan bahwa mereka memang benar-benar sesuai dengan dua kriteria ini Pak? Nah jadi inilah sebenarnya yang pengen diatasi oleh pemerintah sehingga ada mungkin nanti ya masalah wacana tentang bagaimana caranya supaya subsidi ini tepat sasaran. Nah mungkin nanti di segmen lain mungkin kita bisa bahas. Kalau selama ini Pak seperti apa yang Bapak ketahui mereka ingin membeli Pak? Ya kalau selama ini sistem yang ada itu namanya terbuka Pak ya. Jadi tidak ada yang pangkalan ini misalnya mensyaratkan harus ini terlalu ketat itu, sehingga jelas bahwa orang itu memang yang berhak. Nah, itu memang belum dilaksanakan seperti itu. Jadi makanya pemerintah mencoba
merancang sistem bagaimana caranya supaya nanti subsidi ini benar-benar tepat sasaran. Oke, baik. Ini saya beralih ke Pak Ibtu. Pak, setelah melihat dari penyampaian Pak Yani tadi terkait dengan selama ini masih sifatnya keterbukaan, berarti mungkin seperti kayak ini punya usaha gitu ya? Oh gitu, berarti bisa dikasih seperti itu mungkin Pak ya. Jadi seperti apa Pak? Kira-kira kalau Bapak menilai seperti apakah ini yang menyebabkan sering terjadinya penyelewengan tersebut Pak terhadap penyaluran yang seharusnya memang diarahkan kepada yang berhak menerima subsidi itu Pak? Baik, kami sampaikan juga tadi betul yang disampaikan Bapak Kepala Disperindak Kabupaten Tabalong. Sasarannya itu ada 2. Kalau di undang-undang dikatakan rumah tangga dan usaha mikro. Nah, ini bicaranya masih umum rumah tangga, tidak ada di situ masyarakat miskin. Di undang-undang yang saya baca itu seperti itu, rumah tangga dan usaha. Nah ini sesuai dengan domain kita, ya kita terus melakukan himbauan-himbauan dan penyelidikan manakala ada dugaan-dugaan tadi mungkin dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu ya yang ingin ya mengambil keuntungan secara pribadi terkait dengan penyaluran ya distribusi LPG 3 kg baik dari tingkat distributor, tingkat pangkalan. Nah, itu nanti mungkin ada di tengah-tengahnya bermain dan sebagainya. Nah, kita terus melakukan penyelidikan. Kalau memang ada unsur-unsur pidana, tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan proses hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya. Nah, kita juga sesuai dengan garis kebijakan pimpinan. Tadi yang disampaikan law enforcement itu adalah cara terakhir yang kita laksanakan ya sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 ya, yaitu yang pertama itu pasal 13 itu menyatakan ya tugas pokok Polri adalah Lin, Yom, Yan, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Law enforcement atau penegakan hukum atau represif itu terakhir. Ya manakala memang nyata-nyata yang bersangkutan tetap ya melakukan kegiatan-kegiatan walaupun sudah kita laksanakan himbauan-himbauan, pencegahan-pencegahan dengan melaksanakan patroli ya, tapi yang bersangkutan tetap tidak mengindahkan ya. Kalau memang ditemukan unsur pidana ya tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan penegakan hukum. Oke. Ya. Hukum apa Pak yang akan diterapkan kepada para pelanggar ini Pak? Banyak aturan hukum. Ini ke siapa Pak? Mungkin yang yang menjual kah atau bahkan yang menerima juga terkena? Yang jelas nanti banyak undang-undang yang mengatur terkait dengan atau regulasi yang mengatur terkait dengan pendistribusian ya mulai dari yang menyimpan tanpa izin dan sebagainya, terus mendistribusikan dan sebagainya, angkutan, niaga dan sebagainya, itu banyak aturan hukum yang bisa kita terapkan kepada para pelaku yang nyata-nyata ya memenuhi unsur untuk kita proses secara hukum. Oke, tadi ada yang menyimpan, terus mendistribusikan tidak sesuai mungkin dengan yang ditargetkan kepada siapa. Kalau untuk yang mereka yang menjual eceran-eceran Pak, yang dengan harga yang tinggi itu Pak kena juga nggak Pak? Itu nanti bisa kena juga, ada itu undang-undang PK perlindungan konsumen. Itu bisa kita terapkan nanti mungkin di segmen lain kita bisa lebih spesifik kita untuk bahas. Jadi kalau untuk yang konsumennya tadi Pak yang membeli juga ada ya Pak? Mungkin yang mereka memang tidak sesuai syarat tapi mereka ingin membeli? Nanti kita akan. Oke, baik. Jadi Pak, tadi mungkin ada yang Bapak sampaikan tadi, Bapak langsung melakukan penyelidikan ketika terdapat informasi-informasi dari masyarakat. Apa yang saat ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika mereka mungkin mendapatkan informasi terkait dengan ada penyimpangan tersebut Pak? Sebenarnya ke siapa mereka seharusnya melapor? Baik, terima kasih. Terkait dengan adanya informasi-informasi yang belum tentu jelas kebenarannya ya, kalau istilah sekarang itu berita hoax ya kan, baik itu melalui media sosial ataupun dari mulut ke mulut ya, ini saya himbau kepada masyarakat agar kalau bahasa Islam itu kan tabayun ya, cek dulu kebenarannya mungkin melalui instansi terkait dengan Disperindak, dengan pihak kepolisian ya, kita insya Allah akan terbuka untuk menginformasikan ya, karena jika kita mempunyai data-data ya terkait dengan permasalahan di lapangan khususnya terkait dengan isu LPG 3 kg ya.
Oke, ya baik, saya mungkin berpindah ke Pak Johar nih Pak. Pak, kalau dari sisi ekonomi Pak sebagai seorang pengamat, dampak apa Pak yang mungkin diberikan daripada efek kelangkaan LPG ini Pak? Khususnya mungkin bagi para pedagang ya. Terima kasih. Ya. Memang kalau dilihat dari dampak yang besar sih enggak dari aspek ekonominya. Karena apa? Rata-rata mereka yang panik itu udah ada punya simpanan, rata-rata gitu ya. Jadi mereka panik ini hanya untuk menyiapkan aja. Hanya 1-2 aja yang sifatnya memang betul-betul punya satu-satunya gitu ya. Seperti tadi yang ibu itu tadi, ya kan? Ibu yang ngomong, wah ini kalau sudah ini harganya mahal gitu. Nah cuman kalau saya boleh katakan, menurut peraturannya itu kan pangkalan itu boleh mendistribusikan 50% itu kepada pengecer, 50% kepada masyarakat. Kalau nggak salah gitu ya, ya lah Pak. Yang pernah saya tahu gitu ya. Jadi itu boleh pangkalan itu mendistribusikan kepada pengecer gitu ya. Nah mungkin dari situ Pak yang mengakibatkan karena pangkalan ini boleh mendistribusikan ke pengecer, itu ada main di situ. Kayaknya nggak ada aturan ya. Ada saya baca tuh di ini Pak, di ininya, bahwa separuhnya itu diinikan ke pengecer gitu kan. Nah kemudian yang paruhnya itu kepada sasaran masyarakat miskin gitu. Nah yang paling gawat itu yaitu tadi yang ke pengecer. Kan bisa aja antara pangkalan dengan pengecer itu punya link dia, ya kan? Jadi dikatakan habis, padahal ini diserahkan ke pengecer. Dan itu saya kira terjadi di masyarakat kita kan banyak itu. Jadi pengecer itu dengan cara dia membeli ya harganya mungkin 17.500. Nah pada saat tertentu kan dia akan memainkan harga. Itu yang coba aja kita lihat di masyarakat kita gitu ya. Jadi banyak yang berjualan di pengecer dibanding dengan yang ada di pangkalan. Di pangkalan itu begitu datang langsung habis. Nah yang jualan di pengecer gitu. Oke. Dan di mana-mana terjadi itu. Oke. Jika terjadi kelangkaan ini secara terus-menerus Pak, kira-kira apa yang terjadi bagi masyarakat Pak efeknya? Ya saya kira memang ya tadi kan panik, itu yang pertama panik. Panik itu kan karena kebutuhannya ya ekonomi kan itu. Artinya dia khawatir terhadap pemenuhan kebutuhannya dia. Nah kekhawatiran itu kan akibatnya panik gitu ya. Nah lalu dia selalu sehari-hari ini memikirkan gitu. Kadang-kadang mau antri gitu kan, antri panjang. Padahal kalau dilihat dari efisiensi ekonomi kan, ngantri itu berapa jam itu dari faktor produksi berapa itu biayanya gitu kan. Cuman mereka nggak mikir situ karena mereka tadi panik lalu antri ayo biar berhari-hari antri ke apa ya kan. Itu yang mengakibatkan memang kalau secara ini bagi teman-teman yang usaha mikro pun mereka itu rasanya diberi jatah Pak ya. Diberi jatah misalnya 1 minggu berapa biji gitu kan. Itu siklusnya itu saya kira ini aja, cuman karena kepanikan tadi lalu mereka ini memborong gitu kan. Oke. Saya tidak terlalu yakin gitu ya dari segi usaha mikro itu misalnya gitu kan. Lalu dengan membeli harga tadi misalnya harga 17,5, lalu beli harga 22.000, lalu ujung-ujungnya produknya naik harganya, itu saya kira nggak terlalu inilah itu. Oke, baik, menarik sekali ini Pak Johar dan yang lain kita tahan lagi sejenak setelah yang satu ini Pak, setelah iklan lagi ini kita ingin sama-sama mungkin berdiskusi tentang solusi yang ditawarkan dari pemerintah, dari Satgas maupun dari pakar ekonomi. Pemirsa tetap bersama kami, jangan kemana-mana setelah iklan yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih
setia menyaksikan kami di program Tabalong Dialog. Baik, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di segmen terakhir, segmen 2 tadi, kira-kira solusi apa yang akan ditawarkan oleh masing-masing narasumber yang ada di sini pada malam hari ini. Baik, kalau dari Pak Yani, Pak, mewakili pemerintah, terkait dengan pendistribusian, Pak, mungkin Pak, kira-kira seperti apa yang akan dilakukan ke depannya oleh pihak pemerintah, Pak, untuk mengatasi sehingga tidak ada lagi mungkin terjadi kelangkaan gas subsidi LPG 3 kg ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi menurut kami dari pemerintahan ada dua mungkin solusi yang akan dijalankan gitu ya. Yang pertama, kita melihat dari sisi konsumennya sendiri, dari masyarakat. Jadi perlu ada sosialisasi yang lebih gencar lagi ya, supaya masyarakat atau konsumen ini memahami bahwa LPG 3 kg yang subsidi itu ada peruntukannya. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan itu. Nah, ini yang harus lebih ditingkatkan lagi. Termasuk kemarin tahun 2017 kalau tidak salah, itu Bupati sudah mengeluarkan semacam surat edaran. Nah, khusus memang tujuannya lebih kepada PNS ya waktu itu ya, supaya PNS tidak menggunakan, karena memang PNS itu dianggap berpenghasilan yang di atas ya, bukan rumah tangga miskin lah. Nah, jadi mereka ini dihimbau untuk tidak menggunakan itu lagi dan beralih ke LPG yang non subsidi, yang sekarang sudah banyak ya, yang alternatifnya ada yang 12 kg, ada yang 5,5 kg. Dan ada wacana mungkin akan ada yang 3 kg juga yang subsidi ke depannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian solusi yang kedua itu dari segi regulator sendiri, dari pemerintah sendiri. Nah, yang tadi seperti yang sebelum sempat saya singgung, kita ingin membenahi sistem distribusi ini seperti apa yang pas supaya target sasaran yang dicapai itu tepat gitu kan. Nah, salah satunya dengan melakukan sistem distribusi tertutup. Nah, tadi seperti disampaikan Pak Johari tadi, sekarang ini kan terbuka sistemnya. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan sistem tertutup itu? Jadi kita untuk subsidi ini tidak lagi ditempatkan pada komoditas, tapi langsung kepada tujuan orang atau yang pertama tadi masyarakat, rumah tangga miskin ya, kemudian usaha mikro tadi, dengan cara ini nanti ada kaitannya dengan program kartu prasejahtera apa istilahnya, kalau yang masyarakat miskin itu kan. Nah, nanti mereka di dalam kartu itu langsung ada penyaluran subsidi dari pemerintah dalam bentuk dana non tunai. Nah, masuk ke situ. Kemudian untuk usaha mikro juga seperti itu. Jadi mereka punya kartu yang itu bisa nanti untuk menyalurkan subsidi. Nah, jadi LPG-nya sendiri itu tidak ada lagi yang ini subsidi atau tidak non subsidi. Jadi sama semua. Jadi subsidinya itu dalam bentuk langsung dibayarkan melalui kartu tadi. Jadi kalau kita mau membeli, misalnya saya pengguna subsidi ya, masyarakat miskin misalnya mau membeli, harga di pasaran kan misalnya katakanlah 25.000 ya. Dia kan harga menyesuaikan dengan harga pasaran ya, keekonomisian. Nah. Jadi dia tinggal membayar sisa yang subsidi tadi, misalnya subsidi 17.500. Jadi misalnya 25.000, jadi dikurangi itu yang harus dibayarkan oleh mereka karena mereka sudah disubsidi itu gitu kan. Nah, sedangkan masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi, dia membayar sesuai dengan harga yang ada. Jadi itu yang sistem yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah mungkin untuk diterapkan dalam beberapa tahun ke depan. Jadi dengan harga yang biar di pasaran biarkan aja seperti itu. Iya, tapi nanti dinamis harganya kan. Tapi subsidi tetap ada kan melalui yang tadi yang kartu. Jadi tidak ada lagi pembedaan sehingga kalau nanti masyarakat melihat sudah terjadi perbedaan dari awal kan mereka ingin membeli belinya murah aja gitu ya mungkin ya seperti itu ya. Baik Pak, kemudian Pak ini untuk saat ini Pak, dari kan tadi kalau dari pengawasan sudah ada mungkin mungkin ada mencari seperti apa sehingga ada nanti melihat dari sisi hukum misalnya memang mereka terjerat atau seperti apa. Tadi kalau dari Disperindak Pak seperti apa? Mungkin ada penanganan khusus Pak bagi para pelanggar mungkin yang terdeteksi seperti itu. Kalau kami kan memang kami dengan kepolisian itu sebenarnya dalam ada satu tim namanya Satgas Pangan dan juga ini diperluas sekarang bahan pokok dan penting termasuk LPG. Jadi kita bersama-sama dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan dan untuk kalau sampai itu memang terjadi ada masalah hukum itu ditindaklanjuti oleh kawan-kawan dari kepolisian. Nah, kaitannya dengan kami kan terkait dengan masalah perizinan mungkin. Nah, jadi kalau memang ada pelanggaran ya, kita mungkin beri peringatan dulu. Kalau 1-2 kali masih melakukan,
bisa kita cabut izin izin usaha namanya itu. Pencabutan izin usaha. Atau surat keterangan usahanya. Oke, itu cukup sangat tegas ya menurut saya. Baik, kalau dari Pak Ahmad Nur Pak, untuk dari pengawasan ke depannya seperti apa Pak, supaya tetap sesuai dengan yang memang disalurkan kepada siapa yang berhak untuk menerima Pak? Baik, dari pihak kepolisian dalam ini Polres Tabalong, bukan hanya di saat LPG ada isu langka dan sebagainya, kita terus melaksanakan pengawasan. Kita tadi koordinasi juga sinergitas dengan Desperindak dan instansi terkait, khusus terkait dengan LPG 3 kg tadi sebagaimana sudah saya sampaikan, kita terus melakukan pengawasan, pengecekan. Namun sesuai dengan domain kita tidak mau terlalu jauh juga. Udah dilaksanakan oleh Babin Kamtipmas yang ada di masing-masing desa yang tersebar di beberapa kecamatan, termasuk juga dari para Kanit Reskrim dan unit Tipiter ya, Satreskrim Polres Tabalong. Kita terus melakukan pengawasan terkait juga dengan pendistribusian LPG. Kita juga menyampaikan terkait dengan batasan daripada harga eceran tertinggi sebagaimana yang tertuang dalam Pergub ya. Nah, itu sudah kita sampaikan tadi, mungkin dijelaskan 17.500, headnya 18.000. Nah, itu kita terus sampaikan kepada pangkalan ya. Jangan sampai mereka tergiur keuntungan secara sepihak ya, mereka untuk keuntungan pribadi mengorbankan subsidi ini ya. Subsidi ini karena mungkin ada komunikasi dengan pihak-pihak tertentu yang untuk mengambil keuntungan, ya mereka tergiur. Nah, itu kita terus lakukan himbauan-himbauan. Kita juga laksanakan patroli dalam hal ini mungkin kalau bahasa yang ada di kita itu preventif ya, untuk pencegahan ya, kita dengan patroli ya, patroli dialogis dan patroli selektif demikian. Oke, baik. Ini Pak, kalau saya ke Pak Johar ya. Pak, sebagai pengamat ekonomi, ada saran nggak Pak untuk penyaluran subsidi LPG 3 kg ini Pak, supaya lebih tepat sasaran Pak, kalau dari penilaian Bapak sendiri? Kalau kami melihat, yang pertama dulu pemetaan, gitu ya. Jadi perlu pemetaan. Pemetaan itu kan memeta siapa yang berhak. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Desperindak. Setelah itu, baru kita memetakan ini pangkalannya gitu ya. Selama ini kan pangkalan itu kadang-kadang satu desa itu ada 2 gitu ya pangkalan itu, padahal di desa lain nggak ada gitu ya. Nah, maksud saya ini dipeta betul-betul distribusinya ya seimbang lah misalnya gitu kan, dengan cara mungkin satu desa satu misal gitu kan, untuk yang akan datang kan gitu ya. Selama ini kan ini nggak ini gitu, ada terkumpul misalnya kalau di Tanjung sini banyak, tapi ngumpulnya ya daerah misalnya Sulingan banyak gitu kan. Nah, sementara ada desa-desa lain yang nggak ada pangkalannya. Itu problem juga itulah. Sehingga memetanya itu susah. Yang tadi dikatakan sasaran rumah tangga miskin tadi dengan yang usaha mikro kan susah tuh kalau ditaruh di satu desa tapi desa yang lain ikut ke sini gitu. Itu satu. Nah, kemudian tadi bagus itu dengan cara satu harga, gitu ya. One price system. Gitu ya. Jadi harga itu satu, misalnya harganya 24.000, misal gitulah nih bahasa ininya. Nah, lalu yang mereka yang termasuk rumah tangga miskin tadi, dia punya kartu, gitu kan. Nah, punya kartu ini dia yang dibayari oleh pihak pemerintah. Kan sekarang ini udah ini kan Pak, udah lewat non tunai itu kan lewat briling ya Pak ya. Nah, banyak cara itu. Nah, itu bagus itu. Saya tadi memang tadinya mau itu gitu. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung subsidi berapa, yang tidak subsidi berapa, potong di tengah-tengah harganya segitu gitu kan. Jadi nggak panik gitu ya. Orang nggak panik lagi karena harganya sama aja gitu. Tinggal ada kartunya, gesek, potong gitu kan. Itu tuh yang ininya gitulah. Jadi memang tadi terbuka dan tertutup tuh sudah diwacanakan yang tertutup dan sudah diuji cobakan itu di Sumatera kalau nggak salah, sudah diuji cobakan. Tapi ya masih ada kendala gitu. Yang saya kira one price system tuh bagus itu cukup bagus untuk diinikan. Nah, kemudian tadi
apa namanya? Oh ya sudah, yang maksud saya satu desa itu misalnya pangkalannya satu gitu ya. Tersebar itu. Nah, tersebar, jangan numpuk di satu ini. Oke. Ya. Dan apa lagi ke depan yang Bapak harapkan Pak terkait dengan hal ini Pak? Khususnya tadi kan ada beberapa hal yang sudah disampaikan tadi satu desa kalau bisa ada, terus apa tadi yang mungkin yang Bapak sampaikan tadi itu Pak nanti untuk kira-kira nih kalau itu kan tadi kan yang Bapak harapkan bagaimana untuk merealisasikan hal tersebut Pak kira-kira Pak mungkin dari saran Bapak satu desa mungkin ada satu karena kan pasti berbeda-beda tuh jumlah dari yang membutuhkan. Makanya tadi saya bilang kan itu pemetaan dulu. Jadi kita petakan dulu misalnya anggaplah desa Pangkalan. Nah, desa Pangkalan itu jumlah penduduknya berapa? Terus yang dikategorikan miskin berapa? Home industrinya berapa? Misalnya gitu kan. Nah, setelah dipeta itu nanti kan Disperindak kan tinggal mengkalkulasi aja. Oh, ini butuhnya sekian, ini butuhnya sekian, butuhnya sekian. Sehingga mudah-mudahan dan insya Allah itu saya kira kada panik lagi itu mereka itu. Ya, dengan catatan tadi kan Pertamina ini kan ini terus ya. Iya. Nggak pernah mengurangi terus, katanya kan. Keluar terus ya. Iya, keluar terus. Nah, itu saya kira bagus lah dipeta dulu gitu. Jadi dipeta dulu supaya betul-betul sasarannya itu pas. Karena kita ini dulu kan faktor di awal Pak yang kurang pas gitu ya. Kan di awal dulu kan kita sebar aja semuanya. Iya kan? Konversi minyak tanah dengan itu kan disebar. Nah, lalu setelah itu pelan-pelan diambil. Nah, ini kan bisa menjadikan panik gitu. Coba ya kita isukan bahwa yang 3 kg ditarik. Oh, itu kan panik gitu orang. Itu. Jadi hal-hal yang begitu kalau bisa jangan diinformasikan gitu ya. Nah itu Pak, menarik Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak, mungkin sebagai harapan Bapak untuk mengantisipasi panik buying tadi Pak. Iya, karena rata-rata, jadi masyarakat kita ini kecenderungannya kan kalau mendengar sesuatu tuh pasti ada was-was gitu. Ada was-was. Nah sehingga was-was ini kadang-kadang rasionalnya nggak jalan lagi. Lalu pikirannya tadi ya seperti contohnya tadi, mau aja dia ngantri panjang lama, ya kan? Karena di otaknya ini, wah nanti langka, ya kan? Nanti nggak kebagian, makanya mau ngantri gitu ya. Padahal kalau semua orang sadar gitu bahwa, oh ini jatahku ada, udah aman. Apalagi misalnya kalau Pangkalan itu kan mau, ini yang kan zaman milenial sekarang kan, zaman milenial kalau yang sudah tertentu, ini gas datang, ambil, nah, kan enak. Ya kan? Kan zaman milenial semua orang kan punya HP. Yang ya istilah yang miskin aja dapat ada HP kan, Pak? Istilahnya itu Pangkalan. Pangkalan itu ada yang pakai nomor, Pak. Jadi dia sudah jelas kan jadi pakai nomor ini ambil gitu. Nah, maksudnya kan jelas, itu lebih ini banget jelas. Gitu kan. Jadi begitu datang gas dari distributor, teleponnya aja. Sudah jelas pembelinya. Nih, lah datang ambil. Nah, kan? Jadi dia nggak ada kepastian, gitu. Ya kan, ada kepastian. Jadi mereka nggak panik. Kan orang yang miskin itu satu aja punya, habis antri lagi, kan itu. Jarang punya 3, 4. Tapi kalau yang kita itu kadang-kadang bisa 5 punya, gitu. Oke, ya baik, luar biasa sekali. Tambahan dari silakan, saya sedikit Pak. Ya terkait dengan rencana sistem tertutup tadi. Jadi karena yang namanya subsidi negara untuk gas itu kan sangat terbatas ya, bahkan dari tahun ke tahun tuh Pak cenderung dikurangi. Nah jadi memang ada pembatasan ya untuk penggunaan untuk rumah tangga itu dibatasi dalam 1 bulan maksimal 3 tabung gas. Nah, kemudian untuk yang usaha mikro itu 9. Nah itu rencananya seperti itu. Nah jadi memang itu dibatasi supaya masyarakat ini belajar juga jangan energi itu lebih bijak dalam menggunakan subsidi itu. Oke, Pak. Khususnya dalam bidang energi. Sekalian Pak sampaikan kepada masyarakat mungkin yang Bapak harapkan sebagai kepala Disperindak mungkin untuk tadi mungkin kaitannya dengan panik buying mungkin terus untuk mengantisipasi kelangkaan seperti itu terutama dalam penyaluran supaya tepat sasaran. Silakan Pak. Jadi pesan kami ya terkait dengan masalah LPG termasuk juga dengan bahan-bahan lain komoditas lain itu jadi kita jadilah konsumen yang cerdas ya.
bahwa kita jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu ya, dan jangan juga berlebihan gitu dalam membeli atau membelanjakan untuk sesuatu gitu. Nah ini yang harus disadari atau dimiliki oleh masyarakat tentang perilaku mereka itu, karena yang namanya sentimen itu memang sekarang ini banyak sering terjadi ya, apalagi dengan medsos yang sudah menyebar di mana-mana gitu kan. Saya kira itu dari kami. Oke, baik. Terakhir mungkin dari Pak Mandur ada yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat atau mungkin kepada para pangkalan mungkin terkait dengan pengawasan ini Pak supaya lebih baik ke depannya. Baik, kami menghimbau kepada masyarakat yang menggunakan gas 3 kg termasuk juga bahan pokok lain-lain ya lebih bijak seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Disperindak, lebih cerdas ya dalam menyikapi berbagai macam isu ya. Jadi tolong nanti senantiasa masyarakat cek dan recheck ya sesuai dengan keperluannya, pengecekan apa silahkan melalui kepolisian, bisa melalui instansi terkait yang mungkin ada kaitannya dengan isu-isu. Jadi tidak terpengaruh ya dalam melakukan tindakan atau kegiatan ya, misalnya karena panik buying lain sebagainya, ada informasi-informasi mereka tidak mengecek ya sampai terjadi mungkin berpengaruh terhadap kelangkaan LPG. Ya, juga kepada pangkalan, distributor saya minta ada keterbukaan, transparansi, silahkan ya jangan ragu-ragu komunikasi dengan kita dari Satreskrim Polres Tabalong, khususnya Satgas Pangan ya terkait dengan rangkaian atau jalur-jalur pendistribusian supaya jangan sampai nanti mereka tergelincir menyalahi aturan hukum. Ya, menyalahi aturan hukum silahkan kita juga bisa menjadi konsultan ya. Jadi jangan sampai mereka juga ada indikasi ya yang melakukan penyimpangan. Jadi kita himbau ada keterbukaan. Jadi supaya kelangkaan LPG 3 kg ini bisa sama-sama kita atasi. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Nur Zainal Matiani, kemudian Pak Nur dan juga Pak Johar yang bersedia meluangkan waktu dari waktu sibuknya untuk meluangkan waktu hadir di acara Tabalong Dialog pada malam hari ini. Pemirsa, demikian Tabalong Dialog pada malam hari ini. Saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih sudah datang, Pak. Terima kasih banyak.